Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimu Fatihah. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan jangan lupa subscribe dan tonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Happy watching teman-teman. 1,5 jam perjalanan dari Bojonegoro ke Tuban. Kita naik kendaraan pribadi. Sebelum saya review Hotel G17 di Tuban teman-teman, kita mampir jalan-jalan dulu ke pantai. Dan ini adalah Pantai Kelapa ya teman-teman, yang tidak jauh dari hotel di mana tempat kita nanti menginap. Nah di sini kita cuman buka bekal kita bawa bekal dari rumah tadi. Kita ngobrol-ngobrol sambil menikmati udara pantai yang sejuk dan segar. Dan alhamdulillahnya nggak panas karena ini sudah sore. Tapi begitu saya lihat pantainya lumayan agak kecewa ya teman-teman, karena kotor banget. Kemudian selesai kita bawa bekal, makan bekal kita maksudnya. Habis itu kita langsung beberes dan langsung pulang. Seperti itu saja, dan kita sempat beli kelapa sih tadi ya. Oke, kita perjalanan langsung ke hotel karena ini sudah sore. Ini kurang lebihnya jam 3:30 gitu teman-teman. Ternyata ini sudah mendung dan ternyata agak sedikit gerimis gitu ya di perjalanan menuju ke hotel dari Pantai Kelapa. Kita tempuh perjalanan kurang dari 5 menit. Alamat hotel ini di Jalan Sumur Gempol 17 Kingking, Kecamatan Tuban. Ini masih di area pusat kota Tuban ya. Untuk area parkirnya cukup lumayan luas teman-teman dan bersih. Dan kita cari tempat parkir dulu yang strategis sebelum kita check-in. Area lobby cukup sangat bersih dan wangi teman-teman. Proses check-in juga nggak lama. Dan sembari kita nungguin check-in kita diproses, kita disamperin sama petugas hotelnya, buat ditawarin bawain koper dan diantarkan ke kamar kita. Nah, hotel ini punya slogan Just Like Home teman-teman, dimana vibes-nya pertama kali kita masuk ke sini tuh sudah serasa rumah sendiri. Dan first impression-nya petugasnya ramah, baik banget. Dan semoga nanti kita lihat ya nanti gimana nya selanjutnya. Ternyata kamar yang kita sewa tuh ada di ujung. Ini pintu keluar ke kiri itu restoran ya teman-teman. Dan ini kamar kita sewa atau booking kamar ini melalui WhatsApp bisnis di Google Map. Saya hubungi dan saya bookingnya dengan harga 800.000 per nightnya, dengan tipe roomnya pleasant room atau family room. Jadi untuk 4-6 pack ya teman-teman satu roomnya. Dan ini kita dijelasin sedikit tentang fasilitas dari kamar juga hotel ini sama petugas hotelnya, sama mas-mas ini yang ramah banget. Luas kamar ini ada di 29 meter persegi kurang lebihnya, dengan fasilitas wifi, juga ada minibar yang di dalamnya juga sudah ada beberapa snack, juga minuman. Dan kemudian ini juga ada TV dalam maupun luar negeri, jadi belum smart TV ya teman-teman. Ada 2 bed dengan di atas dan di bawah, 1 kamar mandi, 1 sofa, ada hair dryer juga. Dan yang disayangkan itu toiletnya itu agak menyatu dengan standing showernya teman-teman. Ini ada bedmat ya atau keset. Nah ini kita juga dapat 3 bath towel. Nah ini yang saya sayangkan nggak ada partisinya antara toilet dengan standing showernya, jadi lumayan agak mengganggu, licin dan basah. Oke, untuk poin plusnya kamar ini luas banget. Kalau menurut saya untuk 6 orang itu sangat luas sekali, dan saya yang like-nya ini nggak kedap suara ya teman-teman. Untuk amenitiesnya ini yang ada kalung lehernya alias ada tagnya, ini artinya berbayar ya teman-teman. Ada kettle jack, ada beberapa room amenities, ada tea, coffee, sugar, dan normalnya lah ya, pokoknya normalnya hotel, fasilitas-fasilitas hotel gitu tuh. Dan ada juga si
meja kerja juga, ada beberapa tempat penyimpanan atau almarinya cukup luas sekali, cukup besar dan banyak sekat-sekat untuk menyimpan kalau kita bawa barang banyak. Dan untuk room tipe ini letaknya tuh ada di bagian depan sendiri ya teman-teman dari hotel ini. Jadi kita lihat di bagian jendela itu sudah parkiran, area parkir hotel yang ada di depan tadi. Dan yang samping kanannya itu adalah restoran. Oke, saya cek bathroom amenitiesnya yang ada di samping wastafel ini. Kita dapat 2 pouch ini. Di keterangan roomnya sih untuk 4 pack ya, satu room ini, tapi amenitiesnya semuanya dapatnya 3 teman-teman masing-masing, dan ini shower capnya bahkan dapat cuma 2. Tapi it's okay sih, untuk airnya ini nggak lumayan kenceng teman-teman untuk standar hotel ya. Kalau menurut saya ini kurang kenceng gitu nyembur airnya, dan showernya juga nggak gitu kenceng, dan ini teman-teman akhirnya basah semua kalau dipakai mandi. Jadi akhirnya ekstra banget sih bedmatnya untuk buat ngepel area toilet gitu. AC-nya ada 2 sebelah sini. AC-nya lumayan dingin teman-teman. Dan ini yang saya bilang tadi, di wardrobe-nya atau bagian almarinya tuh banyak sekali sekat. Ini ada slipper pun cuma dapat 2 ya teman-teman. Oke, begitu kita keluar dari kamar, kita dari kamar 101 teman-teman, itu depannya pas ini tuh ada musolanya ya. Ada musola kecil, jadi kalau kita sholat bisa langsung ke depan kamarnya. Cuman karena kamar kita tuh luas banget, jadi kita sudah sangat nyaman sekali untuk sholat di dalam kamar saja ya. Lanjut paginya, karena harga sewa kamar itu include breakfast, jadi kita breakfast dulu teman-teman, nggak jauh juga dari kamar kita yang tinggal keluar dari pintu itu tadi belok kiri. Untuk hotel bintang 2 kalau menurut saya ya, itu sudah sangat variatif sekali. Jadi ini tuh ada menu-menu seafood gitu, cumi, ada juga beberapa ikan. Terus ada yang namanya galantin yang dari daging ya teman-teman. Kemudian untuk fruit slice, salad, sama puding-pudingan itu mereka taruhnya di chiller gitu teman-teman. Jadi tinggal ambil. Kemudian di samping chillernya itu ada tea and coffee. Jadi ini untuk restonya itu lumayan kecil ya, nggak gede-gede banget. Cuman untuk menunya dan rasanya sih tidak mengecewakan teman-teman kalau menurut saya. Jadi tempatnya bersih, nyaman, makanannya pun juga rekom. Ya sesuai slogannya mereka lah, just like home gitu ya teman-teman. Serasa di rumah, seperti di rumah sendiri lah. Hadijah lagi main ayunan di depan resto sembari dia makan. Kemudian setelah breakfast kita balik lagi ke kamar, dan yang lainnya ada ibu sama adik saya tuh lagi pengen jalan-jalan gitu keluar. Dan kita nggak renang teman-teman karena kita bener-bener nggak bawa baju renang, dan ini dingin banget karena musimnya lagi hujan ya di sini. It's time to check out teman-teman, saatnya kita check out setelah menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di hotel ini. Serasa bener-bener rumah sendiri ya teman-teman. Ini tadi poolnya yang masih di area dalam hotel, nggak jauh dari lobby. Kita sudah bawa semua barang dan memastikan semoga tidak ada yang tertinggal. Pulang selamat, perjalanan lancar, dan kalau masih ada waktu nanti kita mau mampir di saya lupa, yang tempat-tempat jual ikan tuh teman-teman. Cuman saya lupa namanya. Itu pun ternyata tidak jauh dari hotel ini teman-teman. Bukan supermarket saya lupa. Buat teman-teman yang nonton dan yang tinggal di Kota Tuban, boleh dong spill namanya apa, saya lupa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi atau tempat menginap yang nyaman, tenang, boleh ini hotel jadikan alternatif pilihan teman-teman ketika lagi stay di Tuban. Dan ini bonusnya, videonya dibuang sayang ya teman-teman. Akhirnya kita benar-benar
mampir di sini, kemudian kita beli beberapa ikan, kita beli cumi, kita beli salmon jowo kata ibunya yang jual. Kita juga beli terasi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai di menit ini, menit terakhir dari video ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf untuk salah-salah kata dan ucap sikap di video ini. Insya Allah see you next video. Assalamualaikum, dah.